Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Anai. Masih di teman manifestasi channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya, yang paling kalian favoritkan, yang paling kalian tunggu-tunggu. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin penjelasan kali ini agak sedikit nyambung dengan penjelasan yang sebelumnya seputar limiting belief. Ini yang ingin aku kasih tahu sama teman-teman ya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan atau memvonis ketika kalian memiliki limiting belief, manifestasi kalian sama dengan gagal. Aku nggak tahu deh ya kalian mendengarkan atau mendapatkan informasi tersebut dari siapa. Tapi ingat, people want to project their limiting belief biar apa? Aku gak tahu lah tujuannya mereka itu apa ya. Aku bingung, kadang-kadang aku bingung ya sama orang-orang yang menjelaskan tentang manifestasi tapi cenderung untuk membuat viewersnya atau followersnya menjadi kecil hati, apalagi menjadi menyerah, kayaknya gagal deh. Kenapa nggak mereka itu ngasih tahu kalau kamu sedang mendapatkan perkara yang seperti ini, case yang seperti ini yang harus kamu lakukan agar manifestasi kamu terwujud. Benar, cenderung kebanyakan orang-orang yang menjelaskan kalau kamu seperti ini sama dengan begini. Kalau kamu seperti ini sama dengan gagal. Kalau kamu seperti ini sama dengan harus mengulang dari awal. Benar? Ya, oke. Jadi tema kali ini adalah jangan terlalu cepat memvonis ketika kamu memiliki limiting belief sama dengan gagal. Ada hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu sedang menghadapi limiting belief atau rasa tidak percaya, ragu, atau melihat 3D atau realita tidak sesuai dengan yang kamu inginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya, yang harus kamu lakukan adalah seharusnya satu, berdoa. Betul dong? Daripada kamu berpikir, oh kok ini gagal ya, itu ngebuat kamu gagal. Balik lagi, ya Tuhan itu tidak pernah mengabulkan doa, apalagi doa ya, mengabulkan doa dari hati yang pesimis. Harus yakin ya, apalagi buat teman-teman muslim nih ya. Buat teman-teman muslim harusnya tahu, di Islam itu tidak ada kata pesimis. Ya gak sih, kalau misalnya Tuhan aja atau Allah aja bisa membuat alam semesta ini kurang dari 6 hari, bisa memberikan segala yang kamu inginkan, rezeki kamu, urusan kamu, kenapa kamu khawatir? Tanya lagi, berarti kamu tidak sepenuhnya yakin dengan kekuatan atau kemampuan Allah mewujudkan apa yang kamu inginkan. Betul, ya malah udah cari lagi aja daripada hati kamu begini begitu, daripada hati kamu nanti kecewa terhadap ini begitu. Jangan dong ya. Ada hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu menghadapi cancel delete sebuah kekecewaan ya. Ingat, challenge ini, ujian ini diadakan atau misalnya dibuat oleh Tuhan sesuai dengan permintaan yang kamu minta juga ya, sesuai dengan apa yang kamu inginkan dalam doa-doa kalian ya. Challenge ini ada sebagai jembatan kalian nantinya akan mendapatkan kenikmatan atau yang kalian inginkan. Benar gak sih? Contoh gini deh, kalau misalnya kalian gak lapar, kalian kan gak pengen makan. Bener gak sih? Atau kalian perut kenyang. Ketika kalian perut kenyang mau makan juga rasanya biasa aja. Beda dengan ketika kita menghadapi kelaparan, menilai sesuatu tuh jauh lebih baik dan juga kualitas kita berdoa pada Tuhan juga jauh lebih baik. Bener gak sih? Kalau misalnya lagi biasa-biasa aja kan, kalau doa tuh susah gitu ya untuk nangis. Bukan berarti, oh kak katanya kan kalau doa tuh gak boleh nangis, nanti manifestasinya gagal. Nah siapa lagi tuh yang ngomong? Ya banyak banget ya limiting belief yang terkadang seliweran yang aku dengar dari teman-teman pada saat aku live. Ya inget ya, Tuhan itu atau Allah itu paling senang banget ngedengar doa-doa yang indah ya. Tentu saja satu, kita harus memuji namanya, meminta ampun, dan juga jangan lupa untuk muslim kita harus ditambah dengan sholawat. Bener gak sih? Ya gitu. Jadi ketika doa-doa kita indah itu, tidak mungkin doa kalian itu ditolak. Ya adapun mungkin sedikit delay karena Tuhan itu senang ya mendengar
pujian-pujian yang indah, doa-doa yang indah dari teman-teman bukan berarti kalian itu gagal. Karena ingat, setiap doa yang kamu panjatkan, yang kamu minta kepada Tuhan, setiap ada garis start, sudah pasti ada garis finish. Kebanyakan orang, 99% orang apa? Berhenti di tengah jalan. Karena apa? Oh, aku tidak bisa melihat ini. Aku tidak bisa melihat manifestasiku mana. Doa yang sudah aku panjatkan kok tidak terwujud. Itu sama dengan mengcancel doa. Ya, ingat kalau misalnya balik lagi ya, kalau buat teman-teman muslim, kalau kata Allah, kalau kamu tidak ridho ya dengan keputusanku pada saat itu, hari itu, ya, kamu belum mendapatkan yang kamu inginkan, ya, maka carilah Tuhan yang lain katanya. Ya carilah di bawah kolong langit, ya sampai keluar bumi, cari Tuhan yang lain. Ih, tuh ngeri banget ya. Gitu. Jadi inget deh, ya kita itu diminta apa sih? Sabar. Bukankah kita juga pengen bermanifestasi di dunia yang lain, maksudnya akhirat, yang lebih kekal, khusus buat teman-teman muslim ya, gitu. Maksudnya Tuhan itu paling tahu ya rencana yang terbaik tuh Tuhan paling tahu ya. Mungkin Tuhan ingin mengumpulkan dulu pahala-pahala sabar kita. Ya selain itu juga pengen kita itu di-upgrade. Ya gak sih? Gitu. Daripada kalian komplain, lebih baik kalian mengupgrade diri kalian. Oke. Dari misal contoh ya, dari sebuah hubungan. Kalau hubungan yang kemarin aku ini masih kurang baik, apa yang harus di-upgrade dari aku? Kalau misalnya aku menilai sebuah hubungan kemarin kurang baik atau toksik, apa yang aku inginkan sekarang? Kalau misalnya usaha aku kemarin gagal, ya, taktik atau strategi aku gagal, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang aku inginkan? Ya, disetting dulu dong semuanya. Ya, disetting dan juga minta, ya Tuhan, ya Allah, berikanlah solusi, jalan keluar dari masalah ini. Aku percaya, aku tenang, aku serahkan semuanya kepadamu. Jadi jangan langsung memvonis ini gagal. Ingat kegagalan itu hanya momen, bukan selamanya, kecuali kamu sudah menyimpulkan gagal. Makanya, buat orang-orang yang selalu menyimpulkan gagal hanya akan mendapatkan kegagalan. Betul gak? Ya gitu, nggak ada sesuatu itu yang gagal kecuali kamu yang bilang gagal. Ya, Kak aku udah sebulan kak, udah 2 bulan, udah setahun, gagal terus. Apa yang kamu pikirkan dalam waktu kurun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun? Berpikir sudah memiliki atau belum? Tanya lagi karena energi nggak bisa dibohongin. Kan aku udah sering bilang ya dan juga memang dalam hidup kita ini kan senantiasa kita harus selalu berusaha dan juga berikhtiar apalagi kan berpikir atau mengarahkan pikiran kita ini mengarahkan keyakinan ini juga kan itu salah satu bentuk ikhtiar dan itu tidak mudah karena balik lagi kalau misalnya kita muslim ya kalau misalnya teman-teman di Quran jelas juga kan bahwa kita ini hanya akan diuji ya dengan harta dan juga diri kita sendiri. Artinya dengan diri kita sendiri itu tidak mudah. Ya, jadi ya kalian harus tahu dong metodenya, tekniknya bagaimana cara mengarahkan keyakinan-keyakinan kita yang nantinya itu akan menjadi tarikan hidup kita dan kita juga tahu bahwa pikiran-pikiran kita yang dominan ini atau keyakinan atau asumsian kita ini akan menjadi tarikan hidup kita. Ya, dan juga ingat teman-teman, takdirmu itu sesuai dengan pikiranmu tentunya yang dominan. Ya fokus kamu itu juga yang menarik, itu lebih cepat. Makanya fokusnya kalian itu di mana. Dan juga teman-teman harus sadar ya, bahwa kalau secara spiritual, buat teman-teman yang yakin, setan itu punya misi yang besar. Misi yang besarnya itu apa? Menghadirkan kemiskinan atau rasa sulit atau kesedihan agar apa? Agar kalian terputus dari rahmatnya Tuhan. Sehingga apa? Dia bisa menguasai hati kalian dan juga membuat kalian tidak yakin, tidak berharap lagi, tidak meminta lagi sama Tuhan. Karena apa? Kalian berpikir, ah udahlah gagal ini. Ya udahlah, doa aku tidak terwujud. Udahlah, ya manifestasi kayaknya bukan buat aku. Padahal kalian itu adalah suatu kalian itu juga bentuk manifestasi dari orang tua kalian. Dari yang tidak ada jadi ada kan? Ya terbentuklah kalian kan gitu. Kalau pengen membuktikan manifestasi itu simple banget gitu loh. Gak mesti harus kalian melihat oh manifestasi kupu-kupu nggak. Kalian hidup aja itu adalah sebuah manifestasi dari orang tua kalian. Kenapa kalian tidak berpikir seperti itu? Ya, kalaupun pengen challenge, kenapa nggak challenge apa yang kamu inginkan? Ya, kalau misalnya sulit,
kenapa tidak bisa dibuat mudah? Makanya self concept itu penting untuk mengubah apa yang tidak kamu percaya menjadi kamu percayai. Kayaknya tidak muat ya kalau aku harus ngejelasin ini semua di video ini. Mungkin kita akan lanjut di part kedua. Bye.